Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Anbar Melania dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai bencana alam. Video ini juga merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bimbingan Konseling Pasca Bencana yang diampu oleh Bapak Dr. Rudi Imanuddin Effendi, MAG. Seperti yang kita ketahui semua, pada awal tahun 2021 Indonesia sudah dirundung banyak bencana alam. Di antaranya seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, sampai pesawat yang hilang kontak, yaitu pesawat Sriwijaya Air. Dan yang paling hangat saat ini adalah gempa bumi. Namun, di sini saya tidak akan membahas semuanya, hanya satu yang akan saya bahas, yaitu tentang gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat dalam 2 hari secara berturut-turut. 2 gempa berkekuatan cukup besar mengguncang daerah Mamuju dan Majene, Sulawesi, di mana gempa pertama ini terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Gempa dengan kekuatan lebih besar kembali terjadi keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pada pukul 2 malam lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disebut dengan BMKG, gempa pertama berkekuatan 5,9 skala Richter yang terjadi di darat, tepatnya di 4 km arah barat laut Majene, Sulawesi Barat. Penyebab dari gempa yang satu ini diduga kuat adalah aktivitas sesar naik Mamuju atau yang biasa disebut Mamuju Thrust, dan sementara gempa kedua dengan ukuran lebih besar kembali terjadi di daratan dan memiliki sifat yang lebih merusak. Guncangan gempa juga dirasakan hingga ke beberapa daerah seperti di Palu, Mamuju Tengah, Mamasa. Selain 2 tempat tersebut, BMKG juga merekam terjadinya 28 gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil. Kedua gempa besar yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan adanya gelombang tsunami. Guncangan kuat yang terjadi menyebabkan sejumlah kerusakan di wilayah kota Majene, Sulawesi Barat, seperti gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat yang memiliki 4 lantai yang ambruk dan hanya menyisakan 10% bagian saja. Beberapa gedung perkantoran, ruko, hotel, juga puskesmas dilaporkan ada yang mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, 300-an rumah milik warga juga rusak, mulai dari tingkat ringan sampai tingkat yang paling berat. Dikarenakan takut akan adanya gempa susulan, warga kini memilih tinggal di pengungsian atau mendirikan tenda di depan rumah mereka masing-masing. Tidak hanya itu, longsor juga terjadi di 3 titik sepanjang jalan proses Majene Mamuju sehingga menyebabkan akses jalan terputus akibat tertutup oleh material longsoran. Guncangan gempa kali ini banyak menelan korban jiwa. Untuk sementara ini sudah ada 41 korban jiwa yang telah ditemukan meninggal dunia. Tetapi setiap harinya masih dilakukan evakuasi dan pencarian korban yang masih hilang oleh tim Basarnas. Adapun upaya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah mengirimkan TNI, Polri, BNPB, dan juga bantuan-bantuan berupa makanan, pakaian layak pakai, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Setelah kejadian gempa bumi ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami trauma atas kejadian gempa tersebut. Mulai dari masyarakat yang takut, pesimis, dan sampai juga ada yang mengalami stres dalam menghadapi keadaan yang seperti ini. Ditambah dengan Indonesia yang masih belum membaik dari wabah COVID-19. Bumi itu sendiri banyak menyebabkan trauma pada individu. Salah satunya trauma psikologis yang biasanya disebut dengan Post Traumatic Syndrome Disorder atau PTSD. Nah, Post Traumatic Syndrome Disorder ini merupakan kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa yang mencekam, mengerikan, dan mengancam jiwa seseorang. Gejala-gejala yang terjadi pada korban PTSD diantaranya pengulangan pengalaman, trauma, mati rasa dalam responsivitas, dan ketegangan yang meningkat. Itu juga korban akan mengalami stres yang mendalam dan berlanjut yang tidak diatasi sendiri oleh individu yang mengalaminya. Itu
menghadapi hal tersebut, perlu diadakannya konseling traumatik atau konseling krisis. Layanan konseling krisis pernah diterapkan di seseorang yang kompeten dalam bidangnya atau supaya menangani korban gempa bumi untuk membantu individunya dalam menangani problem psikologis agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan bertindak sesuai dengan pilihan-pilihannya. Selain itu juga, terapi ini dapat dikaitkan dengan teori Gestalt, di mana terapi Gestalt ini dikembangkan oleh Frederick Perls yang berbentuk terapi eksistensi yang berpijak pada premis bahwa individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika ia berharap mencapai kematangan. Dalam melakukan konseling kepada orang yang terkena korban bencana gempa bumi bisa dilakukan dengan cara intervensi langsung, mengambil tindakan, mencegah gagalnya suatu pemulihan, membangun harapan, memberi dukungan, problem solving, membangun harga diri dan menanamkan rasa percaya diri. Dikarenakan tidak sedikit anak-anak yang mengalami trauma akan hal itu, dan bentuk konselingnya itu bisa berupa konseling kelompok maupun individu. Untuk konseling kelompok di sini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 4 orang atau lebih. Sebelum melakukan konseling, kita harus mengetahui dulu karakteristik anak-anak yang akan dikonseling, dan setelah itu dibuatlah kelompok dan membuat satuan layanan. Metode penerapannya bisa dengan cara games atau permainan untuk anak-anak agar kembali semangat dalam menjalani hari-harinya ke depan. Dengan adanya bencana ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia itu hanya sementara, dan kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa kematian itu tidak bisa direncanakan dan bencana pun seperti itu tidak bisa diduga kapan akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.